sebuah podcast yang akan menemanimu dengan masalah-masalah yang mungkin bingung jalan keluarnya gimana gitu ya. Dan tema kali ini kita mau bahas pacar orang. Gimana sih kalau misalnya kita sayangnya itu sama pacar orang yang sebenarnya kita nggak bisa miliki dia. Kita tahu kenyataan pahit itu, tapi kita tetap milih untuk berjuang. Misalnya kayak ngedoain dia putus sama pacarnya gitu ya. Ya sebenarnya nggak salah sih ya. Untuk siapapun yang sedang mencintai seseorang yang udah dimiliki, entah itu pacar orang, suami orang, istri orang, pokoknya yang statusnya hak milik orang lah. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan perasaan sendiri, lalu kamu kehilangan dirimu sendiri dan tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Karena ada banyak sekali hal yang kamu lewatkan ketika kamu fokus banget untuk mengedepankan ego perasaanmu sendiri. Kayak peduli banget nih sama perasaan, pokoknya gak maulah ngalah sama perasaan. Jadi kayak kalau udah sayang tuh pengennya sayang aja terus, gak mau di stop gitu kan. Padahal seharusnya ya tahu batasan lah. Masa iya punya orang juga mau diembat gitu. Kalau misalnya itu bikin bahagia ya nggak apa-apa. Tapi mau sebahagia apapun juga, kalau misalnya kita itu sayangnya sama punya orang, paling mentok juga jadi pelampiasan, nggak pernah benar-benar jadi yang pertama. Jadi yang kedua, jadi pelarian, dan itu pasti menyakitkan gitu. Pasti bikin sakit, bikin nyesek, gak enak pokoknya. Bahagianya dikit, tapi patah hatinya banyak. Dari awal suka aja udah patah hati. Kayak kita lihat dia update status sama pasangannya berdua gitu kan, foto. Terus kita lihat dia jalan bareng pasangannya, dan dia gak peduli dengan perasaan kita mau kayak gimana pun juga. Sementara kita selalu mikirin dia tiap hari. Gimana coba? Apakah segitu bodohnya dirimu untuk terus-terusan mengejar seseorang yang sudah jadi milik orang lain? Why? Kenapa? Apakah tidak ada jalan lain? Ya sebagian orang di luar sana memilih untuk keras kepala, memilih untuk terus memaksa perasaan, yang padahal dia tahu kalau dalam mencintai itu kita nggak bisa maksa, sama sekali nggak bisa maksa. Apapun yang dipaksa dalam kisah percintaan pasti akan berakhir dengan duka, pasti nggak enak banget. Dan poin pentingnya itu gini, apa yang sebenarnya kamu harapkan dari menyimpan perasaan dengan pasangan orang lain? Anggap saja sekarang kamu deket nih sama dia yang udah punya pacar. Kamu deket, terus kamu chat sama dia, kemudian dibuat nyaman, oke lah. Dan itu mungkin memang kesalahanmu yang mau-mau aja, atau mungkin juga itu kesalahan dia yang membuatmu nyaman. Seharusnya dia tidak melakukan hal itu, tapi kenapa dia melakukannya gitu kan. Dan mungkin juga kesalahan kalian berdua yang sepakat untuk meneruskan itu padahal udah tahu sama-sama salah. Dan siapapun yang salah, bagaimanapun nantinya ke depannya, ketika dia memilih untuk
memutuskan pacarnya yang sekarang, kemudian dia milih kamu, itu sama kayak gini. Coba posisikan dirimu sebagai pacarnya yang sekarang. Kamu pacarnya yang sekarang. Dan dia mutusin kamu karena dia deket sama yang lain. Yang which is itu kamu yang sekarang kondisinya. Apakah kamu yakin kalau kedepannya dia nggak bakal kayak gitu lagi? Maksudnya kamu yakin dia nggak bakal ngulangin hal yang sama dengan pacarnya dulu? Apakah kamu segitu yakinnya dia nggak bakal ninggalin kamu demi perempuan yang lain? Ya, sebenarnya berat untuk percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau dia menganggap hubungan itu remeh banget gitu kan, kayak sesuatu yang bisa ditinggalkan terus milih lagi. Kayak jatuh cinta itu hal yang mudah gitu, tapi perasaan orang nggak pernah dipikirin. Itu parah banget. Dan kamu jangan sampai terlalu mementingkan perasaan sendiri dan lupa dengan konsekuensi yang kayak gitu. Nanti ketika misalnya kamu anggap aja dia udah putus sama pacarnya gara-gara dia milih kamu dan kamu jadi pacarnya sekarang, kedepannya ketika dia ternyata milih orang lain lagi dan dia ninggalin kamu jangan sampai nyesal. Jangan sampai nyesal karena kamu udah tahu konsekuensinya, tapi kamu memilih untuk melanjutkan. Coba hal bodoh apa lagi yang harus kamu perbuat selain itu? Udah cukup lah kayaknya mencintai yang udah punya itu. Kayaknya keputusan yang sejak awal udah salah banget tapi tetap dilanjutin. Segitu egoisnya manusia gitu kan, sampai dia menutup mata untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Padahal manusia mah banyak gitu, dari 7,7 miliar manusia di dunia, kenapa harus dia yang udah punya pasangan yang kamu kejar gitu? Kamu ngejar dia mati-matian dan dia menyembunyikan kamu gitu. Dia nggak pengen pasangannya tahu kalau dia lagi dekat sama kamu gitu, kayak gitu. Dan hubungannya yang kayak gitu, dimana letak bahagianya coba? Kecuali kalau misalnya kamu emang ada jiwa-jiwa berbakat untuk jadi pelampiasan seseorang gitu. Ya pesannya sih untuk siapapun di luar sana yang sedang jatuh cinta dengan orang lain, yang udah punya pacar, yang udah punya pasangan, tidak ada yang salah dengan itu. Cuma jika bisa memilih, berhentilah. Carilah sesuatu yang lebih pasti. Jangan sampai kamu terpikat pada sesuatu yang hanya bikin kamu sakit aja. Jangan. Patah hati gak seharusnya sesengaja itu. Saya yakin kamu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia dan yang lebih bisa ngasih kepastian lah pokoknya. Karena kan wanita itu identik dengan mencari kepastian gitu. Suka dengan yang pasti-pasti aja. Kalau yang gak pasti mah tinggalin gitu kan ya. Apalagi untuk umur-umur yang udah cukup krusial gitu, memasuki 25 ke atas gitu. Kayak teman-teman udah semuanya pada nikah gitu. Tapi bukan berarti juga harus nikah sih. Nikahlah emang karena udah siap, jangan buru-buru. Oh ya, satu lagi pesannya. Kalau nanti kamu sedang dekat dengan seseorang, sebelum jatuh terlalu dalam, maka pastikanlah dia memang benar-benar sendiri dan bukan fuckboy yang ngaku-ngaku sendiri padahal udah punya pacar banyak. Oke, sekian aja dulu untuk
Saya sih mencintai yang bukan milik kita. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.